single day. I'm gonna make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi dimanapun Anda berada, saat ini sudah memasuki musim hujan. Ini hujan tiada henti ya, tiap hari. Pada kesempatan kali ini kakek sudah lama memang tidak mengupload tentang budidaya lele ya. Jadi agar sahabat semua dan kakek sendiri tidak lupa bahwa budidaya lele yang kakek geluti dan sahabat-sahabat semua geluti, walaupun pada saat musim hujan seperti ini, insya Allah tetap berjalan sesuai rencana. Kakek ingin memberi sedikit gambaran tentang budidaya lele ya. Yang pertama, budidaya lele memang dengan sistem atau dengan tujuan untuk usaha. Yang kedua, hanya sebagai sarana, bukan iseng ya, tapi lebih ke memanfaatkan lahan yang kosong saja. Nah, untuk itu saat ini kakek ingin menerangkan sedikit tentang yang kedua ya, yaitu memanfaatkan lahan. Jadi iseng-iseng berhadiah kalau menurut kakek, dimana pada lahan yang sempit budidaya lele masih bisa dilakukan. Pada video kali ini kakek ingin memberi sedikit gambaran di mana memang kakek mempunyai kolam lele yang ukurannya tidak besar dan tidak banyak juga, dengan kondisi ala kadarnya. Namun di samping untuk konsumsi secara pribadi, selebihnya memang bisa dijual atau diberikan kepada tetangga yang memang membutuhkan. Nah, ini salah satu contohnya, ini kolam lele kakek ya. Bahan yang dibuat hanya dengan susunan batu-batu seperti ini. Nah, coba perhatikan, silahkan perhatikan ini. Kolamnya terbuat dari bahan yang seperti ini. Ini tumpukan batu yang kakek susun tanpa semen ya. Jadi mirip cara membuat candi zaman dulu. Jadi cukup ditumpuk nih seperti ini. Kemudian untuk menampung airnya kakek berikan terpal ya. Nah, jadi budidaya lele yang kakek geluti ini sistem terpal. Nah, seperti ini. Ini kebetulan dari ukuran luas lahan yang gak seberapa, ini di sini kakek bikin 3 kolam. Nah, ini ukuran kolam yang kakek buat ini 2 kali 3,5 meter ya. Jadi 2 kali 3,5 meter. Nah, ini kemudian atapnya kakek berikan ini atap ya. Nah, ini beberapa fungsi ya. Selain pada saat musim kemarau memang untuk menyaring sinar ultraviolet yang berlebih. Nih, waring namanya ini bahannya. Nah, pada saat musim hujan ternyata bisa air hujan tidak terlalu masuk secara langsung ya, dia memencar. Nah, silakan perhatikan, ini saat ini kebetulan lagi hujan ya. Jadi air hujan yang masuk kolam tidak langsung. Tiang-tiang untuk penutup kolam atau untuk atap kolam kakek pergunakan bambu atau bahan yang lain, terserah sahabat. Yang terpenting adalah simpel ya. Simpel, ada di sekitaran kita, kemudian murah harganya. Nah, ini dari ukuran kolam 2 kali 3,5 meter. Ini biasa kakek isi di 2.500 ya. Karena seperti sahabat ketahui, saat ini kakek memang hanya untuk pribadi ya, urusan budidaya lele untuk tetangga, untuk pribadi, dan selebihnya dijual. Jadi tidak seperti sebelumnya, memang kakek fokus ke budidaya lele. Saat ini kakek sedang dalam sibuk dan super sibuk, jadi tetap dijaga kolam yang ada, akan tetapi tidak semaksimal
seperti biasanya. Selain jenis kolam kotak dengan bahan dasar batu tersusun dan terpal, kakek juga ada kolam bundar disebutnya. Nah, ini kolam produk pabrikan ya, dimana memang telah dirancang diproduksi rangkanya dari besi, kemudian jenis terpalnya ini terpal orchid namanya, itu campuran dari bahan plastik dengan karet sepertinya. Nah, ini ukuran D3 ya. Ini pun sama ya, kakek isi biasanya ya, ini di bawahnya ya, di bawah yang tadi karena ini bundar. Ini maksimal 2000 kakek isi. Tapi setelah besar nanti memang ada pola ya. Lele ini terus diserit. Jadi disesuaikan dengan ukuran dan luas kolam. Hal-hal seperti ini sepertinya memang hanya saja sebuah gambaran barangkali pada saat musim seperti ini, dimana memang saat ini semua sahabat sedang kesulitan dalam hal mencari atau membuka lapangan kerja atau terkendala oleh kondisi dan situasi saat ini yang terjadi. Ini bisa menjadi sebuah solusi ya. Perlu sahabat ingat pula, ini air pembuangan limbah kolam lele ini sangat bermanfaat sekali untuk penyuburan tanah lahannya. Nah, ini dia. Mungkin video ini kurang begitu detail, jadi sahabat bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ini bisa langsung menghubungi kakek di nomor WA 0813943943 atau silahkan komen, insya Allah kakek balas. Sekali lagi nomor WA kakek 0813943943 Jika kakek tidak mampu menjawab, nanti kakek akan bertanya kepada para sahabat yang sudah mumpuni ya. Yang terpenting bagi kakek ini hanya memberikan gambaran bahwa peluang usaha selain yang lain, ini ada peluang yang kadang-kadang memang disepelekan. Ini sangat berpeluang sekali. Di samping untuk menutup nutrisi keluarga, jadi bisa dijadikan sebagai usaha. Kendalanya sedikit, ini hanya di pakan ya. Jika kita memahami bagaimana sistem membuat pakan sendiri atau meminimalisir FCR, insya Allah tingkat keberhasilannya ada. Yang terpenting disesuaikan dengan pola dan kecocokan sahabat semua dalam berbudidaya. Jadi tidak terpengaruh oleh hal-hal omongan orang dan hal-hal lainnya, itu kuncinya ya. Untuk sementara kakek cukupkan sekian dulu. Barangkali sahabat ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan di WA tadi yang kakek sebut atau di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.